Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini sama seperti video sebelumnya ya, lebih ke curhat aja nih. Yang mana gue sebelumnya pengen ngucapin dulu ya, kalau misalnya ada beberapa kata-kata yang diulang, dikarenakan ini video benar-benar curhat dan bisa dibilang tanpa skrip ya. Jadi harap maklum ya teman-teman. Jadi apapun yang terlintas di otak gue ya udah gue sampaikan ke kalian. Dan untuk video ini gue biasanya tuh jarang ini ya, jarang edit berlebihan gitu. Kalau misalnya ada jeda dan lain sebagainya, gue ya udah di nggak terlalu banyak diedit lah intinya kayak gitu. Jadi biar alami aja nih, biar cerita gue tuh nyampe juga ke kalian teman-teman. Oke, mungkin di sini gue coba mau curhat ya terkait pengeluaran gue untuk makanan teman-teman. Yang mana pada saat gue cerita ke teman-teman gue nih, biasanya kan kalau gue lagi lagi selesai kerja gitu kan, biasanya tuh jam 5 udah beres nih, udah mau pulang kan, biasanya gue suka nongkrong dulu entah di warung dan lain sebagainya gitu. Nah, gue tuh bilang kalau misalnya pengeluaran gue ini untuk makan kurang lebih sekitar 150 sampai 200 ribu sehari. Nah, teman-teman gue ini pada kaget, lu boros banget anjir, cuman buat makan doang hampir segitu gitu. Nah, akhirnya gue coba introspeksi diri ya teman-teman, gue flashback lagi ke zaman gue, mungkin ke zaman gue kuliah dulu ya, di bisa dibilang 10 tahun lalu lah gue masih kuliah ya kalau nggak salah tuh. Nah, gue flashback lagi, sorry bukan 10 tahun ya kalau nggak salah, berarti kan umur gue sekarang segini dikurangi segitu ya, mungkin 7 tahun lalu atau 6 tahun lalu ya, yang mana kalau dilihat itu pas gue kuliah, gue bisa dibilang makan itu dikit banget teman-teman. Gue tuh bisa dibilang makan cuma 30 ribu dalam satu hari, bahkan bisa kurang tuh. Dan gue coba flashback lagi, yang mana makan 30 ribu itu udah bikin gue kenyang teman-teman, dan nggak lapar berlebihan gitu lah. Kayak misalnya gue pas gue coba breakdown lagi ya, pas pagi hari gitu, biasanya gue suka beli bubur atau enggak beli ketoprak tuh. Kalau di dulu kan zaman-zamannya masih ngekos ya, gue beli itu juga di kosan. Itu harganya 8 ribu atau 10 ribu lah misalnya di pagi hari gitu ya. Nah, sisanya kan otomatis gue ke kampus, kuliah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, after akhir sesi kuliah biasanya tuh di jam 1 atau jam 2 tuh biasanya gue makan di kantinnya di kuliahan gue ya. Itu nilainya nggak terlalu mahal juga ya. Kadang ya ada juga yang makanannya mahal ya, itu mah lu tinggal milih aja pengen yang mahal, yang murah atau yang terjangkau dan sebagainya. Nah, biasanya tuh gue makan makanan yang ini tuh enak ya, makanannya enak dan juga murah dan juga banyak teman-teman. Dia tuh kayak ayam crispy lagi, cuman ayam crispy-nya tuh dipotong-potong terus dikasih nasi dan juga dikasih gulai apa gitu, gulai ya gulai biasa gitu, cuman gulainya tuh gurih banget, enak dan lain sebagainya. Biasanya gue suka makan itu tuh, dan itu nominalnya nggak terlalu mahal, itu 10 ribu kalau nggak salah, 10 ribu atau 12 ribu, gue lupa lagi, kalau nggak salah tuh 10 ribuan ya. Nah, itu tuh tadi dimakan siang ya, otomatis gue nggak merasa lapar tuh sampai ke malam biasanya gitu tuh. Pas udah ke malam, gue biasanya ya beli nasi goreng atau enggak beli pecel lele dan sebagainya. Nah, biasanya gue belinya tuh nasi goreng atau enggak mie goreng. Yang mana itu emang bisa dibilang langganan gue lah pada saat pas kuliah ya. Itu lumayan juga, nggak terlalu mahal, cuma 10 ribuan kalau nggak salah ya. Dan itu kalau di total-total ya tadi misalnya sekitar 30 ribuan ya. Oke, sorry stop dulu ya. Ini ada ada iklan di belakang gue. Nah, jadi di total-total tuh ya kurang lebih sekitar 30 ribuan ya pada saat masa-masa gue kuliah, dan itu berlanjut sampai gue semester akhir dan sampai lulus juga. Yang mana gue tuh udah mulai kerja itu di semester 6 atau 5 ya, after KP tuh gue akhirnya ditawarin juga kerja lanjutan ke perusahaan yang gue KP-in itu ya, kerja praktik lah intinya kayak gitu ya. Dan gue dapat lumayan tuh pendapatan sekitar dulu tuh berapa ya, 2 juta gitu ya, 2 jutaan tuh gue dapet. Yang mana gue cuman kerjanya 4 jam doang dalam satu hari ya teman-teman. Itu gue jadi QA teman-teman, gue ngetes dan lain sebagainya. Pada saat itu juga gue ada set project juga, bikin aplikasi mobile sama senior gue ya, lumayan juga tuh dapat duitnya ya. Ya lu baru kuliah gitu udah dapat project kan, dapat duit, dan udah kerja juga dapat duit ya, lu enak gitu ya. Jadi kadang di pas waktu itu tuh gue mikirnya nggak aneh-aneh juga gitu, uang gue tuh uang gue tabungin terus tuh sampai yang gue kerja ini kan cuma 6 bulan ya, dikarenakan after gue 6 bulan itu gue mau fokus kerjain tugas akhir gue lah intinya kayak gitu. Nah, gaji gue 6 bulan itu nggak gue apa-apain teman-teman, nggak gue
gue beliin laptop lah atau something yang lain gitu ya, ngebeliin gadget dan sebagainya. Jadi gue emang tabung tuh di rekening gue. Ya kalau misalnya 2 dikali 6 ya kurang lebih sekitar 12 juta tuh ada di rekening gue pas gue masih semester 6 atau 7 gitu kurang lebih ya kayak gitu. Nah akhirnya gue out di kantor tersebut, gue keluar emang mengundurkan diri, nggak mau lanjut meskipun udah ditawarin lanjut juga ya, cuman gue keluar dulu karena ada gue pengen fokus dulu nih, gue takutnya keteteran lah intinya kayak gitu. Tapi gue masih ada beberapa pekerjaan juga yang gue handle di tadi ya di luar main task gue itu, kayak misalnya gue bikin aplikasi dan sebagainya tuh sama senior gue itu masih lanjut, tetap lanjut karena waktunya bisa dibilang itu fleksibel ya kurang lebih. Dan juga lumayan tuh untuk uangnya, ya dapatlah beberapa juta atau bahkan sampai puluhan juta gitu ya. Nah akhirnya masuklah ke pada saat gue sidang dan sebagainya, akhirnya gue lulus tuh sikip-sikip cerita. Nah pada saat gue awal kuliah sampai lulus kuliah gitu, meskipun gue di pertengahan udah kerja juga, itu gaya hidup gue nggak berubah teman-teman. Gue makan masih sama tuh sekitar 30.000 ya, bahkan naik lah ya, kadang 30.000, kadang 40.000 atau bahkan 50.000. Cuman kalau secara average ya mungkin 30 sampai 35.000 dalam satu hari itu. Jadi untuk makanan ini bisa dibilang kalau dalam satu bulan tuh ya 900.000 atau sejutaan lah kurang lebih kayak gitu ya. Ini posisi gue di Bandung ya teman-teman, ya emang harganya emang segituan kalau secara realnya ya, kecuali lu makan cuman sehari satu kali doang, otomatis itu masih bisa lebih murah gitu, misalnya 10.000 atau 20.000 kurang lebih kayak gitu. Nah entah kenapa after gue kerja itu masih bisa dibilang gaya hidup gue masih sama ya teman-teman, nggak terlalu banyak juga ya, mungkin naik tuh jadi 50.000 mungkin ya minimalnya gitu dalam satu hari after gue kerja. Terus masuklah ke COVID teman-teman. Nah COVID ini bisa dibilang itu gue ngirit banget ya, soalnya gue tinggal pulang nih balik ke rumah orang tua, yang mana ya otomatis kan kalau di rumah orang tua tuh ya lu dikasih makan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ya dari sisi gue pasti ngasih juga ke beliau ya, untuk entah itu untuk bayar listrik dan sebagainya, karena kan gue tinggal di rumahnya orang tua gue ini kurang lebih berjalan sekitar hampir 2 tahun teman-teman. Nah dalam 2 tahun itu bisa dibilang gaji gue itu saving rate-nya hampir 90 atau 80% ya, yang mana ya itu gue fokusin aja masukin ke reksadana dan sebagainya. Soalnya di tahun-tahun itu tuh gue udah mengenal yang namanya reksadana, soalnya emang zaman COVID itu banyak influencer keuangan yang baru kurang lebih kayak gitu. Nah akhirnya pas udah COVID ini nggak tahu kenapa biaya makan gue ini agak naik teman-teman. Gue nggak tahu ya ini emang lagi stres atau gimana, gara-gara tuntutan pekerjaan atau gimana, yang mengakibatkan gue tuh dalam satu hari itu bisa habis sekitar ya tadi 150-an ribu ya, yang mana kan itu kalau misalnya buat orang ya kayak gue lah ya, masih retail biasa gitu, bukan orang kaya dan orang biasa aja gitu, yang gajinya juga nggak terlalu besar-besar juga di Bandung ini ya, itu lumayan besar katanya ya lumayan besar. Nah udah itu tuh udah berjalan sekitar 3 tahunan dengan gue itu ya tadi misalnya sehari itu bisa habis 100.000 sampai 150.000-an ya, itu posisi gue masih single tuh kurang lebih kayak gitu. Dikarenakan nggak tahu ya, kayaknya gue pas waktu itu tuh mikirnya gue udah punya duit. Ini mungkin relate sama video gue sebelumnya tuh yang terkait terlena dengan aset liquid ya. Gue udah punya liquid, asetnya segini, ya kali gue nggak makan enak gitu ya. Kayak gitu mungkin ya mindsetnya dulu tuh. Akhirnya gue bisa dibilang dalam 1 minggu tuh gue nggak pengen makan yang sama teman-teman. Misalnya hari ini makan ayam geprek gitu, besoknya gue nggak pengen makan ayam geprek lagi tuh, pengen makan yang lain yang beda sama hari sebelumnya. Dan itu biasanya berulang sampai 1 minggu, dan minggu kedepannya mungkin direset lagi ya, mungkin di hari Seninnya makan ayam geprek lagi dan sebagainya. Nah akhirnya gue mikir, oh iya ya ternyata gue lumayan boros juga nih untuk di makanan. Soalnya bisa dibilang gue ini seseorang yang punya hobi juga, cuman hobinya tuh nggak terlalu menguras uang teman-teman. Kan kadang ada tuh orang yang hobinya tuh hobi apa ya, ngerakit mobil, motor dan sebagainya, kan biasanya tuh si uangnya tuh habisnya ke situ ya. Nah mungkin di sini tuh gue habisnya tuh tadi di makanan, dikarenakan
emang gue ya pas after COVID itu jadi hobi makan dan sebagainya, jadinya gue agak gembul juga ya teman-teman ya, beda sama gue zaman-zaman di kuliah itu ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan gue akhirnya masuk lagi di hari tersebut pas gue lagi nongkrong sama teman-teman gue kadang suka nanya kalau misalnya kalian nih, terutama buat yang single gitu ya, di pengeluarannya berapa sih kalau buat makan doang ya, katanya hampir sama kayak gue pas masih kuliah gitu, 30.000 atau bahkan 50.000 kalau yang single ya teman-teman. Kalau yang udah berkeluarga ya tadi misalnya ya 80.000 tuh udah bisa loh teman, katanya tuh, kata teman gue tuh dia 80.000 bisa loh, bahkan ada yang 50.000 juga dalam satu hari, yang mana mungkin si istrinya atau keluarganya tuh dia masak, mungkin ya masak sendiri dan lain sebagainya. Nah berhubung gue hari ini tuh udah berkeluarga, dari tahun lalu lah gue udah berkeluarga juga ya, yang mana istri gue juga kan kerja, dan gue juga nggak terlalu muluk-muluk sebenarnya buat istri gue. Kalau misalnya emang beliau bisa menyempatkan waktunya buat masak, is okay masak. Kalau misalnya nggak bisa atau capek, nggak apa-apa GoFood dan lain dan sebagainya. Akhirnya dikarenakan hal tersebut mungkin ya gue jadi agak boros terkait makanan. Cuman gue nggak terlalu mikirin nih buat yang boros kayak tadi ya bisa dibilang emang di Bandung itu makanannya nggak terlalu murah juga teman-teman, mahal-mahal ya, kalian bisa lihat aja di Gojek dan sebagainya, itu lumayan mahal juga. Emang akibatkan gue harus putar otak gimana caranya gue menambah income biar biar pengeluaran gue buat makan ini ketutup sama tambahan income gue lah, intinya kayak gitu. Jadi gue nggak mau ngepres lagi nih buat pengeluaran gue untuk makanan ini, dikarenakan gue pengen hemat dan sebagainya. Nggak juga ya buat hari itu, yang penting gue makannya enak, kenyang, dan emang sehat gitu buat gue dan juga buat istri gue, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya untuk curhatan kali ini, kalau bisa sih ya dihematin aja ya buat kalian di luar sana, atau emang kalau misalnya udah nggak bisa hemat lagi ya mungkin harus nambahin pendapatan kalian, entah itu dari side job yang lainnya dan sebagainya, biar bisa menutupi dari kekurangan itu ya pengeluaran kalian tadi teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Nah, dan juga mungkin di tahun ini tuh harga sembako dan lain sebagainya tuh naiknya udah gila-gilaan banget ya teman-teman. Dan kalian tuh wajib banget nih untuk mengelola keuangan kalian dengan baik dan benar lah, intinya kurang lebih seperti itu ya. Dan juga jangan lupa untuk investasi teman-teman. Karena kan investasi ini kan bisa dibilang mainannya tuh waktu ya. Jadi kalau kalian semakin lama untuk mulai berinvestasi ya semakin lama juga kalian untuk bebas secara finansial, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk curhatan kali ini yang ngalor ngidul kemana aja nih, terutama buat hal-hal sepele kayak tadi ya, pengeluaran dan sebagainya ya. Meskipun itu kelihatan sepele, tapi itu lumayan berimpact juga ke pengeluaran gue secara keseluruhan dan sebagainya ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan sebagainya terkait video ini, bisa komen aja di kolom komentar. Dan juga kalian coba cek ya pengeluaran kalian terkait makan dan sebagainya, apakah emang murah atau standar kayak gue gitu, sekitar tadi ya 150 atau 200 ribu, itu tuh emang benar-benar udah standar atau enggak sih, normal atau enggak sih menurut kalian ya. Bisa komen juga di kolom komentar. Mungkin sekian untuk video kali ini, bye bye.